Kali ini saya akan membahas tokoh yaitu kisah persaingan pendiri dari Adidas dan juga Puma, yaitu Dassler bersaudara. Mari kita mulai dan let's go. Dassler bersaudara dikenal sebagai pendiri Adidas dan juga pendiri Puma. Kedua perusahaan ini, yakni Adidas dan juga Puma, dikenal sebagai perusahaan sepatu dan perlengkapan olahraga yang terkemuka di dunia. Udah pasti semua kenal ya perburuan antara Adidas dan juga Puma. Namun tidak banyak yang tahu bahwa kedua perusahaan ini masing-masing dimiliki oleh dua orang bersaudara, yaitu yang bernama Rudolf Dassler dan Adolf Dassler, yang berasal dari Jerman, bro. Jadi mereka itu kakak beradik kayaknya. Dan Adolf Dassler sebagai pendiri Adidas dan Rudolf Dassler sebagai pendiri Puma. Bisa kita katakan bahwa persaingan antara Adidas dan juga Puma adalah persaingan antara dua saudara dalam bisnis perlengkapan olahraga. Kemudian kita baca, Rudolf merupakan kakak dari Adolf Dassler, lahir tanggal 26 Maret 1896, dan adiknya Adolf lahir pada 3 November 1900. Ayah mereka bernama Christoph von Wilhelm dan ibunya bernama Paulina Dassler. Ayah mereka berdua bekerja di pabrik sepatu di Jerman ketika masa Perang Dunia Pertama berkecamuk. Kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama membuat kehidupan di Jerman menjadi porak-poranda. Bekerja di pabrik sepatu, kehidupan mereka kemudian menjadi semakin sulit. Akhirnya Rudolf dan Adolf kemudian membantu ayah mereka yang bekerja di pabrik sepatu. Bekerja di pabrik sepatu membuat Rudolf dan Adolf memiliki keterampilan dalam membuat sepatu. Akhirnya Rudolf kemudian memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja di pabrik tersebut. Tidak lama kemudian adiknya pun menyusul mengikuti jejak sang kakak dengan keluar dari pabrik tersebut. Mendirikan pabrik sepatu yaitu GDS. Mereka berdua kemudian mendirikan sebuah perusahaan pembuat sepatu bernama Gabler Dassler Schuhfabrik atau GDS, atau Dassler Brothers Shoe Factory, di mana Rudolf bekerja sebagai kepala pemasaran ataupun marketing dan Adolf yang bekerja sebagai kepala produksi sepatu. Mereka memulai usaha tersebut dengan menggunakan tempat pencucian milik ibunya, Paulina Dassler. Setelah beberapa lama menjalankan bisnis tersebut, Adolf dan Rudolf menghadapi kenyataan bahwa penjualan sepatu buatan mereka sangat sedikit. Akhirnya mereka berdua kemudian mengubah strategi promosi mereka dengan mensponsori beberapa atlet olahraga pada Olimpiade musim panas tahun 1928 di Belanda. Kemudian tahun 1936, Dassler bersaudara kemudian mensponsori seorang atlet keturunan Afrika Amerika bernama Jens Owens yang berlaga di dalam Olimpiade di Berlin. Atlet tersebut kemudian berhasil meraih 4 medali emas Olimpiade tersebut. Keberhasilan atlet tersebut turut mempopulerkan produk sepatu yang dibuat oleh Dassler bersaudara ini. Nama GDS kemudian meroket dan berhasil mendapatkan banyak pesanan. Ini titik baliknya di sini, bro. Gara-gara marketing tadi ya. Dia berpikir gimana cara penjualannya agar melesat dan namanya dikenal luas, yaitu dengan mensponsori atlet tadi, bro. Oke. Kemudian meroket berhasil mendapatkan banyak pesanan sepatu mereka, bahkan ketika itu mencapai hingga 200.000 pesanan setiap tahun. Mengikuti wajib militer. Pada tahun 1930 saat Jerman dikuasai oleh Adolf Hitler melalui partai Nazinya, Dassler bersaudara kemudian diwajibkan mengikuti wajib militer. Mereka berdua kemudian bergabung dengan Wehrmacht, yaitu angkatan Nazi Jerman. Sementara Adolf yang disiapkan untuk melawan Front Barat. Sementara saudaranya Rudolf ditugaskan untuk berperang melawan tentara Merah Rusia. Rudolf sempat ditangkap oleh Gestapo, yaitu polisi rahasia Jerman, karena ia membangkang dalam mengikuti perintah yang diberikan. Akhirnya ia kemudian dibawa ke kamp konsentrasi
Dachau, namun berhasil dibebaskan oleh tentara Amerika, namun kemudian dibawa ke penjara tahanan perang yang berada di wilayah Hammelburg. Pertikaian saudara yang melahirkan Adidas dan Puma. Rudolf, yakni saudara Adolf, tetap berada di pabrik mereka dan bekerja membuat sepatu untuk militer angkatan darat dari Nazi. Akhirnya dia suruh ini ya. Namun kemudian Adolf memutuskan hubungan dengan partai Nazi. Tak lama kemudian Rudolf Dassler ditangkap oleh tentara Amerika karena dicurigai sebagai anggota pasukan SS Nazi. Ia kemudian dijebloskan ke penjara. Tertangkapnya Rudolf oleh pasukan Amerika membuat hubungan antara Adolf dan Rudolf semakin renggang. Terlebih lagi pabrik GDS hampir dibom oleh pasukan sekutu pada tahun 1943, dan juga Adolf yang tidak membantu saudaranya ketika ia untuk keluar dari penjara. Sebenarnya tidak terlalu diketahui penyebab pertikaian dari kedua saudara tersebut, namun alasan yang paling sering dibicarakan orang adalah ketika Adolf beserta istrinya berlari ke tempat pengungsian saat sekutu melancarkan serangan udara. Adolf mendengar saudaranya Rudolf berkata umpatan sangat kasar, ataupun Adolf menyangka bahwa umpatan itu ditujukan kepada Rudolf, menjelaskan bahwa umpatan itu dimaksudkan untuk sekutu. Namun Adolf tak mempercayainya. Namun ada juga yang mempercayai bahwa pertikaian dua saudara tersebut karena perbedaan politiknya. Rudolf Dassler sebagai seorang pendiri Puma, bro. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pertikaian dua saudara tersebut semakin meruncing. Rudolf kemudian memutuskan keluar dari GDS. Ia memilih mendirikan sebuah pabrik sepatu yang bernama Roda, singkatan dari Rudolf Dassler. Pabrik terletak di seberang sungai Aurach, namun tak jauh dari pabrik saudaranya yakni Adolf Dassler. Namun tak lama kemudian Rudolf mengubah nama pabriknya menjadi Puma. Rudolf Dassler kemudian dikenal sebagai pendiri Puma. Adolf Dassler sebagai pendiri Adidas. Setelah keluar dari Rudolf, saudaranya yakni Adolf Dassler kemudian mengubah nama pabriknya menjadi GDS menjadi Adidas, yang merupakan singkatan dari Adi Dassler. Sehingga Adolf Dassler dikenal sebagai pendiri Adidas. Banyak yang melihat persaingan Puma dan Adidas layaknya sebuah persaingan antara kakak dan adik yang tidak akur. Puma milik Rudolf ketika itu memilih menjadi sponsor tim sepak bola Jerman tahun 1950. Namun tak lama kemudian kontrak tersebut tidak dilanjutkan dan akhirnya Adidas kemudian mengambil tempat yang menjadi sponsor timnas Jerman Barat ketika waktu itu. Persaingan antara saudara Adidas dan juga Puma hingga pada akhirnya timnas Jerman Barat keluar menjadi juara Piala Dunia tahun 54 di Swiss, yang membuat nama Adidas kemudian melambung tinggi dan dikenal sebagai produsen sepatu dan perlengkapan olahraga terkemuka di dunia. Pendiri Adidas yakni Adolf Dassler meninggal pada tanggal 6 September 1978. Setelah kepergiannya, putranya Horst Dassler memimpin di Adidas. Horst mendirikan Arena, sebuah perusahaan produsen peralatan renang. Adidas juga mengakuisisi dari Reebok untuk meningkatkan persaingan dengan perusahaan Nike. Sementara itu, Rudolf Dassler pendiri Puma meninggal tahun 1974 di Hartshorst, North. Perusahaan kemudian dilanjutkan oleh anaknya juga, Armin Dassler, yang kemudian membawa Puma dikenal di dunia. Sampai saat ini, baik Puma maupun Adidas tetap bersaing ketat. Adidas sampai saat ini tetap menjadi sponsor timnas Jerman dan juga menjadi sponsor timnas negara lain. Adidas juga menjadi sponsor berbagai klub olahraga di dunia, yang juga banyak atlet disponsori. Begitupun juga dengan Puma menjadi sponsor berbagai tim nasional di negara-negara di dunia dan juga sponsor bagi banyak atlet olahraga terkenal di dunia. Itu aja bro, kisah dari seorang pendiri Adidas dan juga Puma. Yang bisa kita ambil tadi yaitu
terkait masalah apa ya, yang paling penting tadi kayaknya di merubah haluan bisnis ya. Jadi bisnis itu emang harus tahu siapa konsumennya ya, dan needs-nya itu di mana gitu. Akhirnya kan di awal tadi dia hanya membuat mempunyai keterampilan sepatu, dan fokusnya sekarang lebih ke sport karena dia mensponsori atlet-atlet dalam olimpiade, dan hasilnya atlet olimpiade tadi menang, dan di situ mulai naik ya dari GDS tadi, sebelum akhirnya karena ada suatu konflik yang terjadi, apapun ini masih belum diketahui juga dengan jelas konfliknya gara-gara apa, tapi yang lebih masuk akal sih menurut saya yang perbedaan politik tadi ya. Kemudian dia pecah kongsi mendirikan Adidas dan juga Puma, namun perjalanannya lebih mulus si Adidas kayaknya tadi ya, karena Jerman menang karena dia mensponsori Jerman, dan akhirnya namanya mendunia, dan sekarang diikuti dengan Puma. Seperti itu persaingannya ya. Ya intinya seperti itu bro, yang kita bisa ambil. Semoga bermanfaat buat kalian dari perjalanan dari seorang kakak beradik ini. Ternyata Adidas dan Puma mempunyai sejarah dari satu keluarga bro. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan dan siap.